Pak Beni sampaikan dulu tujuan dari menonton video ini. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan akan bisa memahami maksud dari fungsi, lalu membedakan antara relasi dan fungsi, lalu memahami istilah domain, kodomain, dan range, dan yang terakhir nanti kita akan mencoba menyelesaikan beberapa soal terkait konsep fungsi. So, langsung aja kita mulai ke yang pertama ya, memahami maksud dari fungsi. Oke, apa itu fungsi? Fungsi adalah relasi yang menghubungkan setiap anggota pada himpunan asal kepada tepat satu anggota pada himpunan tujuan. Nah, kita kemarin kan sudah belajar tentang relasi. Relasi itu kan yang penting dari himpunan asalnya dihubungkan ke himpunan tujuan. Bedanya sama fungsi, fungsi itu juga menghubungkan dari himpunan asal ke himpunan tujuan, tapi ada syarat-syaratnya. Syaratnya, setiap anggota pada himpunan asal harus punya pasangan. Satu aja tapi di himpunan tujuannya. Jadi cuma satu ya pasangannya. Ingat tuh. Jadi itu syarat fungsi. Oke. Nah, fungsi ini nama lainnya nanti adalah pemetaan. Oke. Jadi kalau kalian ketemu di soal matematika ada istilah pemetaan, berarti itu yang dimaksud adalah fungsi. Bisa dipahami kan? Oke, sekarang kita masuk ke contohnya. Misalkan Pak Beni punya himpunan A dan himpunan B. Katakanlah himpunan A ini asalnya, tujuannya nanti ke himpunan B ya. Misal Pak Beni buatkan relasi-relasinya nih. A1 misalnya ke B2, A2 ke B1, A3 ke B2, A4 ke B4. Apakah relasi ini sudah termasuk fungsi? Kita cek. Syarat pertama kan setiap anggota pada himpunan asal itu harus dihubungkan ke himpunan tujuan. Kita cek himpunan asalnya ada A1. A1 udah dihubungkan, A2 sudah dihubungkan, A3 sudah dihubungkan, A4 sudah dihubungkan juga. Berarti semuanya sudah dihubungkan kan? Berarti syarat pertama terpenuhi. Syarat kedua, dihubungkannya tepat satu anggota di tujuan. Kita cek lagi nih. A1 dihubungkan ke B2 aja kan? Berarti pas cuma satu aja kan? Lalu A2 dihubungkan ke B1. A2 cuma dihubungkan ke B1 berarti tepat satu tujuan. A3 dihubungkan ke B2 berarti tepat satu tujuan juga kan? Selanjutnya A4 dihubungkan ke B4 tepat satu tujuan juga kan? Berarti ini sudah benar. Ini adalah fungsi karena syarat pertama sama syarat keduanya sudah terpenuhi. Kayak gitu, bisa dipahami kan? Supaya lebih paham lagi, Pak Beni kasih contoh lagi nih. A1 Pak Beni hubungkan dengan B1, A2 dihubungkan dengan B3, A3 dihubungkan ke B2 dan B4. Apakah ini fungsi? Kita cek lagi syaratnya ya. Syarat pertama, setiap anggota pada himpunan asal harus dihubungkan ke himpunan tujuan. Setiap anggota loh ya, berarti semua anggotanya. Kita cek. A1 sudah dihubungkan, A2 sudah dihubungkan, A3 sudah dihubungkan. Tapi A4 belum dihubungkan kan? Berarti karena A4 belum dihubungkan, berarti ini bukan fungsi. Gitu bisa dipahami ya. Satu contoh lagi, misalkan nih, A4 kita hubungkan dengan B4. Apakah ini fungsi? Cek lagi syaratnya. Syarat pertama kan himpunan asalnya harus dihubungkan semua. A1 udah dihubungkan, A2 udah, A3 udah, A4 udah juga kan? Berarti syarat pertama terpenuhi. Syarat keduanya, dia dihubungkannya tepat satu anggota pada himpunan tujuan. Si A1 dihubungkan ke B1, berarti tepat satu tujuan kan? Lalu A2 dihubungkan ke B3, juga tepat satu tujuan. A3 dihubungkan ke B2 sama B4. Berarti A3 pasangannya ada dua nih, ada B2 sama B4. Kan harusnya cuma satu aja kan pasangannya. Berarti ini bukan fungsi. Kayak gitu, bisa dipahami kan? Oke, gimana kalau kayak gini? Pak Beni punya dua diagram panah yang kiri sama yang kanan. Menurut kalian, mana yang merupakan relasi, mana yang merupakan fungsi? Kalian pikirkan jawabannya, Pak Beni kasih waktu. Silahkan di pause videonya dulu. Oke, kalau udah ketemu silahkan ketikkan jawaban dulu di kolom komentar, kiri atau kanan. Oke? Sebelum Pak Beni kasih jawabannya.
Kayak sekarang kita bahas yang kiri dulu. Yang kiri ini kita cek apakah ini relasi? Jelas dong kan? Relasi kan yang penting dia menghubungkan himpunan asal ke himpunan tujuan. Walaupun cuma satu aja yang terhubung, dia udah relasi. Oke? Jadi yang kiri relasi. Yang kanan gimana? Yang kanan juga relasi. Jadi dua-duanya ini relasi. Tapi yang fungsi yang mana? Kita cek. Syarat pertama katanya setiap anggota pada himpunan asal harus dihubungkan. Setiap anggota loh ya. Berarti yang di sebelah kiri ini kan A1 udah dihubungkan, A2 udah, A3 udah, A4 belum dihubungkan. Berarti ini salah ya, dia nggak memenuhi syarat dari fungsi. Dan lagi sebenarnya di A3 ini, dia punya dua pasangan di B2 sama B4. Ini juga udah salah, menyalahi semua aturan fungsi. Oke? Jadi yang kiri ini bukan fungsi. Yang kanan, apakah dia fungsi? Kita cek. Semua anggota di himpunan asalnya kita cek ya. A1 ada teman, A2 ada teman, A3 ada, A4 ada. Berarti syarat pertama memenuhi. Syarat kedua, dia harus punya satu pasangan di himpunan tujuan. Nah, A1 punya pasangan di B3. Cuma B3 aja kan? Berarti pas cuma satu pasangan. A2 cuma punya pasangan di B1, A3 pasangannya di B2, dan A4 pasangannya di B1. Mereka semua masing-masing punya tepat satu pasangan aja kan? Berarti yang ini fungsi karena dia memenuhi semua syaratnya. Jadi setiap anggota asalnya dia punya teman dan pasangannya emang cuma satu. Bisa dipahami kan? Lanjut.